Shalom, sahabat setia pendengar BSJD dimanapun berada saat ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat menjalani perjalanan kehidupan kita masing-masing. Hari ini saya Pikari Selvi Mardalena STH yang bertugas di Resort GKI Sepang, tepatnya di Jemaat GKI Pematang Limau, akan membawakan kita dalam perenungan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-50 yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Amin. Pendengar BSJD yang diberkati Tuhan, tidak dapat kita pungkiri bahwa kita sebagai manusia seringkali kita menghakimi sesama manusia. Nilai kita sebagai manusia hanya dilihat dan dipandang dari bagaimana keadaan kehidupan kita. Jika sikap hidup kita baik, maka kita akan diterima dan disukai dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun sebaliknya, jika sikap hidup kita salah, maka kita akan dihakimi, ditolak, bahkan dijauhi dari kehidupan sosial masyarakat. Inilah realita yang terjadi dalam kehidupan sosial kita saat ini. Manusia menjadi hakim atas kehidupan sesama manusia. Pendengar BSJD yang diberkati Tuhan, cara pandang manusia dalam menilai baik dan buruknya kehidupan sesama manusia juga seperti cara pandang Simon, orang Farisi yang mengundang Yesus ke rumahnya untuk makan. Simon membandingkan kelayakan dirinya dengan perempuan yang datang kepada Yesus saat itu. Meskipun perempuan itu membasahi kaki Yesus dengan air mata, menyeka dengan rambutnya, mencium kaki Yesus, bahkan meminyaki dengan minyak wangi, Simon hanya melihat bahwa ia adalah perempuan berdosa. Penghormatan tulus yang diberikan oleh wanita berdosa ini tidak berarti di mata Simon, karena ia sudah menilai dan menetapkan bahwa wanita itu seorang berdosa. Bahkan Simon orang Farisi ini membandingkan kelayakannya dengan wanita berdosa ini di hadapan Yesus. Pendengar BSJD yang diberkati Tuhan, pertanyaan bagi kita semua, apakah Yesus kita juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Simon? Apakah Yesus kita menolak wanita berdosa itu? Jawabannya adalah tidak. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat ialah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak memandang dari banyaknya dosa yang dilakukan oleh wanita itu. Tapi Tuhan Yesus melihat hati dan mau menerima penghormatan tulus yang diberikan wanita berdosa itu. Meskipun saat itu, Simon bahkan orang-orang lainnya menghakimi dan menjauhi wanita berdosa itu, Yesus tetap menerimanya. Dunia melihat kesalahan wanita berdosa itu, tapi Yesus melihat ketulusan hati yang murni yang diberikan wanita berdosa itu saat memberikan penghormatan kepada Yesus. Ini menjadi bukti bahwa wanita berdosa itu mengakui Yesus Kristus, sehingga iman yang dimiliki wanita berdosa itu menyelamatkannya. Simon yang merasa lebih layak, ia tidak memberikan penghormatan seperti yang dilakukan oleh wanita berdosa itu. Ia menyatakan diri sebagai orang benar, namun tidak mewujud nyatakan dalam bentuk perbuatan yang nyata. Pendengar BSJD yang diberkati Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Tuhan Yesus saja dapat memberikan kesempatan, bahkan menerima kita manusia yang berdosa ini. Lalu mengapa kita manusia malah mengukur kelayakan kehidupan orang lain? Yesus menerima kita. Yesus melihat hati kita. Hati yang tulus murni kepadanya. Ketulusan murni wanita berdosa itu menunjukkan bahwa ia mempunyai iman yang besar dalam mengakui dan memberikan penghormatan kepada Yesus Kristus. Imannya menyelamatkannya dan ia mendapat pengampunan. Saudara-saudari, seluruh pendengar BSJD dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan hari ini,
Mari kita bersama belajar untuk tidak menghakimi ataupun membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang tahu kelayakan kita hanyalah Tuhan saja. Tuhan menginginkan ketulusan hati yang murni dari kita. Kita juga harus menunjukkan iman itu dalam bentuk tindakan yang nyata. Melalui firman Tuhan hari ini, saya berharap kita agar dapat belajar bersama untuk tidak menghakimi orang lain. Kita harus mempunyai iman yang besar dan mengasihi Tuhan dengan ketulusan yang murni. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pegangan yang kuat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar BCD yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Firman yang mengingatkan kami tidak menghakimi kehidupan orang lain. Firman-Mu mengajarkan kami harus mempunyai iman yang teguh dan hati yang tulus untuk melayani Engkau. Ajarkanlah kami untuk menunjukkan iman itu secara nyata dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Ya Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus menyertai kehidupan kami. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, melainkan itu semua karena kasih-Mu. Maka sebab itu, di dalam keterbatasan kami sebagai manusia ini, kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai dan memberkati kami, baik di dalam segala usaha dan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, kesehatan dan kekuatan, iman dan pengharapan, maupun di dalam pelayanan kami. Kiranya juga Engkau memberkati dan menyertai kami untuk tidak hanya menjadi berkat di tengah kehidupan keluarga kami, namun juga dapat menjadi berkat di tengah-tengah orang banyak. Bapa yang pengasih, inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.